Oke, sambil nunggu Mas Tri, jadi sebetulnya teman-teman jamaah Kenduri Cinta, di website Kenduri Cinta itu ada kolom namanya Esensia. Nah, di Esensia itu bagi teman-teman semuanya bebas untuk kemudian mengupload tulisannya untuk memberikan opininya, pendapatnya gitu ya. Jadi boleh banget teman-teman kalau ngeliat di Instagram KC itu ada tulisan-tulisan, nah itu bisa banget diupload untuk menyampaikan opininya, pendapatnya. Boleh Mas Tri, apakah sudah hadir? Iya, apakah sudah sampai Mas Tri? Oke, baik. Ada. Ya, jadi tadi Mas Boim ngebahas soal bagaimana kemerdekaan dipandang sebagai satu hal yang rasanya belum penuh ya di masyarakat Betawi ya, Mas Boim ya. Sambil nunggu Mas Tri hadir, mungkin kita juga lanjutkan ke Mas. Iya, kita lanjutkan ke tadi yang sudah disinggung sama Mas Boim, yaitu Gubernur DKI kita, Mas Pramono. Kepada Mas Pram, saya persilahkan. Tadi sempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Boim tadi nyebut Mas Pram. Oh iya, maksudnya gubernur. Saya juga sering di ini ya, sama kalau pakai Gojek tuh dipanggilnya, wah kok ada gubernur yang naik Gojek ya? Enggak, saya ikut. Ya, iya beda versi. Bicara mengenai ruang sempit kemerdekaan ya, sebenarnya yang paling kita ngerasain kemerdekaan itu lebih ke sikap mental sebenarnya sih. Jadi kalau kita yang mungkin pernah dengar ya Mas, ada narasi waktu kita 1908 itu narasinya Indonesia ya, merdeka. 1928 itu narasinya juga Indonesia. Cuma nggak kuat setelah terjemahan Pararaton itu diterjemahkan, diambil sama Muhammad Yamin pakai Nusantara, karena Nusantara ada Sumpah Palapa. Yang menyatukan dulu ya Nusantara dianggapnya tuh wilayahnya Majapahit plus ya semua yang sekarang kita tempati ya di Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Itu lebih kuat narasinya. Jadi kemerdekaan itu ada yang namanya dikenalkan Nusantara ya. Itu dikenalkan seperti itu. Nah, yang paling terasa ya mungkin kita itu yang kita buat berpikir itu adalah penjajahan secara mental. Jadi dulu dibikin kelas-kelas ya, artinya yang penjajah itu di kelas pertama, terus di keduanya itu nanti ada yang dari keturunan Arab, Cina dan India, ya. Kemudian yang paling bawah itu nanti sebagai pribuminya. Nah narasi ini bisa backfire ya, narasi negara Israel misalnya itu dari tahun 1917 sudah dicita-citakan seperti itu. Sampai sekarang makanya dia bisa kuat narasinya. Meskipun kalau kita lihat misalnya di media mulai berbalik ya, tapi ini juga salah satu yang narasinya sangat kuat negaranya. Jepang itu tetap mempertahankan keistimewaannya ya. Dia tidak mengubah huruf, kanji tetap pakai kanji, bahasa tetap nggak berubah. Kita ini dianggap buta huruf karena ya dulu ya waktu bilang ada pengetahuan buta huruf itu bukan karena nggak bisa baca tulis, tapi karena nggak bisa baca tulis yang Latin, bukan Arab, Pegon atau bahasa pakai bahasa Sanskrit ya atau ya Arab Pegon sih terutama ya. Kalau nenek-nenek kita mungkin udah bisa tuh baca-baca itu, tapi dianggap buta huruf karena nggak bisa baca Latin, gitu ya. Jadi narasi ini bahwa nggak bisa baca tulis ya itu sebenarnya itu narasi penjajah juga, gitu. Ya. Nah, saya ingat ada surah di Al-Baqarah ayat 61 itu mengenai orang Yahudi yang meminta pada Nabi Musa untuk minta kacang adas, sayur-sayuran, karena dia merasa bosan dengan dikasih mana dan salwa ya. Jadi kalau waktu orang-orang Yahudi ini pergi ke mencari tanah Kanaan ini, dia di jalan tuh dikasih sama Allah itu mana dan salwa. Jadi secara protein itu dari salwanya cukup, mananya sendiri itu adalah semacam gandum kali ya, atau roti lah. Jadi karbonya cukup, ini cukup, cuman bosen. Mereka minta dibalikin lagi ke makanan-makanan itu. Makanya Nabi Musa protes, apakah kamu menukar hal yang sudah bebas istilahnya kembali ke zaman dulu lagi. Artinya mereka pada saat dijajah itu makanannya bermacam-macam, tapi kondisinya dijajah. Ya. Terus ada kondisi lain, mereka
coba waktu Nabi Musa itu cari ke Gunung Sinai itu kan sebenarnya mereka bikin anak sapi. Itu kan anak sapi itu satu hal yang kelihatan ya. Jadi ini bentuk kok ternyata orang-orang Mesir itu jadi kaya raya karena nyembah satu hal yang beda. Jadi dianggapnya itu dia harus ngikutin cara-cara itu. Ini yang saya sebut dengan kemerdekaan yang sifatnya mental gitu. Karena udah terbiasa dengan keenakan. Atau misalnya kita tahu ada burung ya disangkar gitu, terus begitu dilepas dia malah nggak bisa hidup. Karena udah terbiasa dikasih makan. Nah ini yang tadi Mas Boim sebutin ya, kita terjajah secara materi, ekonomi ya, harus tergantung sama Singapura apa-apa, coba. Ada nggak yang misalnya kita mau ekspor minyak nggak lewat Singapura dulu? Itu pasti dikerjain di situ dalam tanda kutip ya. Tapi memang kebijakannya jadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita ngomongin bebas merdeka itu bicaranya ya. Jadi yang kita sebut merdeka sebenarnya liberty ya. Liberty sendiri kalau itu kebebasan individual, liberty. Kalau bahasa Perancis kan pakainya liberté, egalite dan fraternité ya. Itu kan egalite sendiri itu individualnya bebas. Kalau ngomongin freedom, kemerdekaan atau kebebasan, itu kalau ada oppressor, jadi yang nekan dia nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ada oppressornya, kita butuh merdeka. Tapi yang paling sering dibicarakan sama Mbah Nun adalah independen sebenarnya. Jadi secara ya berdaulat, secara ekonomi bisa berdaulat, ya kita bikin forum seperti ini tanpa sponsor supaya bisa ngomong berdaulat tanpa harus ewo pakewo sama sponsornya. Itu kan itu juga salah bentuk kita cara berdaulat ya, nggak terpengaruh sama itu ya. Ini bentuk-bentuk kemerdekaan. Ya, ruang sempitnya di mana? Ya seolah-olah merdeka tapi belum semuanya, termasuk mental tadi. Misalnya saya beli sepatu lah, itu akhirnya bukan lihat fungsi tapi pada gengsi. Itu juga termasuk mental slavery. Kemarin saya berani nyanyi Pak ya, di Serbuan. Tapi saya nggak berani nyanyi di sini, karena suaranya jelek. Enggak. Tapi intinya ada satu lirik dari Bob Marley ya, emancipate our mental slavery, no one but ourselves to free our mind. Jadi kita itu mental slavery itu nggak tersadarkan, nggak disadari sebenarnya, karena ketergantungan itu nggak disadari karena udah terbiasa. Makanya butuh narasi yang sangat kuat, mungkin bisa berlanjut generasi ke generasi, ulang narasinya, mungkin gak cuma sekedar Nusantara entah apa ya, tapi yang jelas itu bisa diteruskan ke anak cucu kita. Karena kalau ngomongin kita demokrasi, kita merdeka, terus mau ngapain? Kan pertanyaannya seperti itu. Siapa yang mau financial freedom di sini? Semua? Nggak punya aja jadi freedom, nggak punya, karena nggak punya. Jadi saya balingnya kadang-kadang gitu. Kalau saya nggak punya masalah mobil tuh, orang nggak punya nggak masalah, ya kan? Ya itu kadang-kadang kita balik-balik itu ya bisa juga ya untuk menghibur diri sebenarnya sih Mas. Oke, itu ya. Jadi menurut saya ruang sempit itu karena sebenarnya kita tetap ya namanya manusia itu dilahirkan. Mungkin kalau istilahnya di surat 77 ya, itu ayat 20 itu kita bilang kita ini terbuat dari setes air yang hina sebenarnya. Nah air yang hina ini maksudnya itu diasuh sama Allah itu supaya dia tinggalnya di rahim dan terus lama-lama berkembang. Itu kita nggak bisa kontrol. Makanya sebenarnya setiap orang itu harusnya menghamba. Itu sudah fitrahnya menurut saya ya. Karena dia yang ngatur di dalam rahim itu siapa nggak tahu gitu. Itu salah satu yang menjadi pertimbangan. Nah, karena kita tidak berdaya makanya kita punya tugas sebagai Abdullah, hamba Allah pasti, yang namanya Abdullah pasti terikat sama hukum yang di luar itu, yang jadi kholiknya. Tapi sebagai manusia yang khalifatullah ya, sebagai khalifah ya, itu kan juga tugas kita, itu tetap harus berkreasi, berkembang, terus resilience ya, terus gritnya kuat, sehingga kita tetap bisa tetap bergembira dengan hal-hal yang mungkin menekan kita. Jangan-jangan itu obat buat kita lebih kuat lagi, lebih tahan lagi dan lebih berkarya lagi. Itu yang saya dapatkan dari teman-teman Rebuan juga ya.
Ya, sambil ditunggu esensianya ya. Tulisan-tulisan, kalau teman-teman punya tulisan yang berawal dari keresahan, monggo dikirim ke redaksi Esensia, di redaksi Kenduri Cinta. Apalagi mungkin kita bisa itu aja kali ya, Mas Niko. Cukup ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.